Berawal dari sebuah akun TikTok yang mengabarkan adanya pertunangan anak perempuan berusia 12 tahun dengan duda beranak satu berusia 27 tahun, membuat isu perkawinan anak kembali menyeruak di tengah-tengah publik. Ketika laporan ini dibuat pada ujung Juni 2024, setidaknya video itu sudah dilihat oleh 3,4 juta orang. Dan 14.000 lebih diantaranya berkomentar menyayangkan peristiwa itu. CNN Indonesia Plus Minus mencoba mencari tahu lokasi pasti video yang diklaim terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Namun, sampai berita ini diturunkan, kepastian mengenai lokasi pertunangan anak belum didapatkan. Sampai saat ini, kalau yang terakhir saat ini kami belum mendengar, karena memang belum ada laporan dan di tengah masyarakat juga belum diperbincangkan. Jadi yang kami dengar hanya beberapa tahun yang lalu itu aja. Jadi Pak, kalau yang kalau saat ini biasanya Pak, kalau ada laporan seperti itu, jalurnya seperti apa sih Pak? Jadi rame dulu dilaporkan atau mungkin kawan-kawan juga pengen tahu kalau misalnya ada laporan seperti itu. Kalau ada kejadian lah atau permasalahan seperti itu, kalau itu berkaitan dengan kriminal, ada masyarakat yang melapor, atau kalau berkaitan dengan kriminal, biarpun tidak ada yang melapor, dengan pemberitaan atau informasi itu dari kami pihak kepolisian akan mengambil langkah-langkah. Kalau itu sudah langsung jelas ya, kalau memang itu berkaitan dengan kriminal. Itu. Pak, ini kan jadi publik tahunya adalah ada video anak kecil 12 tahun bertunangan dengan 27 tahun laki-laki beranak satu. Pak Sigit, kalau semacam ini enaknya dimaknai seperti apa Pak Sigit? Kalau kami sih sebetulnya tidak punya kewenangan atau berhak untuk memberikan komentar atau penjelasan-penjelasan berkaitan dengan pertunangan yang menurut Bapak sampaikan tadi berkaitan perbedaan umur yang sangat jauh itu. Namun kalau kami melihat, kami kebetulan bertugas di Polres Sampang di Madura, memang sudah biasa kalau di Madura itu untuk mengikat suatu tali kekeluargaan, persaudaraan, itu terkadang ada yang sudah melaksanakan pertunangan lebih dulu untuk membuat ikatan, biarpun itu usianya masih muda atau masih anak-anak. Tapi tidak membahas tentang pernikahan itu. Jadi pertunangan, ikatan dulu itu. Jadi itu yang kami tahu. Jadi yang kami tahu itu. Itu terjadi di Pak Sigit kan udah tugas di mana-mana nih Pak ya. Itu terjadi di banyak tempat di Madura Pak ya. Selama kami bertugas di Madura, sepertinya begitu. Artinya kalau kita mencari sisi pidananya, kita belum mendapatkan regulasinya. Kalau berkaitan dengan pertunangan ini, pelanggaran hukumnya secara pidana di mana? Itu. Jadi kalau pertunangan itu kita juga ya biasa-biasa saja. Apabila mendapatkan informasi itu mencari informasi atau penjelasan yang lebih detail dulu. Jadi jangan gampang-gampang langsung menyatakan atau menjudge suatu permasalahan itu dengan komen-komen yang justru ini nantinya akan membuat suasana itu makin tidak baik atau tidak kondusif. Ulama yang juga ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sampang, Kiai Haji Idkon Busiri mengingatkan perlunya publik kembali melihat dan mentaati aturan pernikahan resmi yang di dalamnya mengatur perihal usia minimal.
Kalau video yang beredar itu kondisinya ya sangat mengkhawatirkan. Gitu. Kalau bicara pertunangan di Madura itu ada pertunangan tidak resmi, ada yang pertunangan resmi. Yang resmi itu biasanya sudah menjelang pernikahan. Yang tidak resmi itu hanya obrolan keluarga untuk mengikat persahabatan atau mengikat kekeluargaan. Kalau 12 tahun dengan pertunangan lisan ini, kalau pertunangan dengan lisan itu ada yang lebih ekstrim, Pak, bukan hanya 12 tahun. Kadang baru 1 tahun lahir sudah ditunangkan karena hubungan keluarga. Tapi tidak ada acara resmi seperti perayaan, rombongan begini, tidak. Pertunangan ya, bukan perkawinan, ini harus jelas ya, Pak Ya. Kiai ya. Jadi sejak kecil mungkin sudah ditunangkan. Ada ya, seperti itu juga ada. Kalau istilah di Madura itu disebutnya naleeh, Artinya apa? hanya mengikat saja. Bahwa dia sampai dewasa sudah punya tunangan gitu. Nah, ketika sudah diikat, kemudian menuju pertunangan resmi, itu masih ada waktunya, panjang juga, Pak Kiai? Panjang, itu panjang. Biasanya setelah pertunangan itu mereka masih sekolah, masih mondok, masih kuliah gitu. Artinya tetap harus menunggu di waktu yang cukup lama sampai mungkin sudah dewasa, Betul. baru Pernikahan. pernikahan. Iya. Nah, ini publik juga harus memahaminya, Pak Kiai ya. Nah, sebelum pernikahan ini masih ada lamaran, masih ada acara lagi. Menjelang pernikahan kurang lebih sekitar ada kadang-kadang 40 hari sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya. Masuk ke sebelum Ya. ke pernikahan masih ada fase-fasenya Ya, lagi. istilahnya tanpentan. Tanpentan. Tanpentan ini nanti membawa makanan seserahan ke perempuan. Ya. Setelah itu perempuan datang juga berserta keluarganya. Balesan namanya. Jadi bawa makanan, bawa semuanya apa yang mau diserahkan ke besan, itu dibawa lagi. Nah, setelah acara balesan baru acara pernikahan. Di kultur Madura kebiasaannya itu ada umur nggak sih, Pak Kiai? Karena Madura ini kan sangat dekat dengan kultur religi Islam ya. Ya. Itu ada umurnya nggak sih, Pak Kiai? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Mengikuti undang-undang pemerintah sebenarnya. Nah, undang-undang yang terakhir usia 19. 19. Ya. Oke. Itu kira-kira apa semangatnya, Pak Kiai? Kok menunggu perempuan dan laki-laki dewasa dulu? Kenapa? Apa semangatnya apa sih, Pak Kiai? Ya, yang pasti kan dikhawatirkan masih anak-anak, secara psikis kan masih anak-anak. Kalau sama-sama anak-anak, laki-lakinya anak-anak, ini anak-anak kan rentan sekali. Ada perceraian. Kesehatannya juga. Kalau kesehatannya saya belum paham juga karena ada anak SD sekarang usia belasan tahun sudah bongsor loh, Pak. Sudah dewasa. Sudah Secara dewasa. fisik ya, Pak Iya. Kiai ya. Tapi secara psikis kan Kematangan. belum. Iya, cara berpikirnya juga belum. Gitu. Kalau kita kembali ke konteks yang video itu 12 dan 27. Menurut Pak Kiai ini pas nggak ini? Ya sangat tidak pas. Apalagi informasinya usia 27 yang sudah beranak 1, duda. Nah, Informasinya kan seperti itu. Nah, saya nggak jamin kalau dalam usia 19 tahun baru menikah. Nggak mungkin. Jangan-jangan setelah 3 tahun. Itu sudah kelamaan bagi calon prianya kan. Kelamaan. Kan khawatir juga. baiknya ketika kondisinya semacam itu seperti apa, Pak Kiai? Baiknya. Ya baiknya kalau misalkan ada kecocokan, lebih baik cari usia yang lebih matang lah, jangan 12 tahun. Artinya ya yang laki-laki kalau benar-benar katakanlah mencintai Iya. calon istrinya juga harus mempertimbangkan hal-hal Pertimbangkan. semacam itu. Kalau dipaksakan kira-kira gimana, Pak Kiai? Sesuatu yang dipaksakan katanya Ya kalau dipaksakan akan menyalahi undang-undang. Kalau dipaksakan hanya akan menyalahi undang-undang. Karena undang-undang itu pertimbangan banyak pihak.
termasuk para ulama. Para ulama, para ahli medis, Nggih. kemudian ahli psikologi tentu kan kumpul dengan Iya. dengan undang-undang seperti ini. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang kumpul ini Pak untuk menentukan angka ini. Kira-kira masyarakat akan bisa memahami nggak sih Pak Kiai betapa pentingnya menunggu usia matang untuk menikah itu Pak Kiai? Iya, sangat penting Pak. Karena persoalannya gini Pak, kalau kita lihat usia produktif, kalau saya belajar dulu ya, usia produktif belajar itu kan sampai 25 tahun. Kalau laki-laki 25 tahun itu usia produktif untuk belajar, bukan bekerja. Maka anjuran kita ya, para kiai itu menganjurkan kepada masyarakat, ya belajarlah di usia seperti itu. Sibukkan dengan belajar. Bukan sibuk dengan main-main atau sibuk dengan HP. Ya, sibuk dengan belajar. Karena usianya usia produktif untuk belajar. Baru setelah 25 tahun, laki-laki baru di situ usia untuk bekerja. Artinya ini pemahamannya harus holistik ya Pak Kiai ya kalau ngomong soal pernikahan. Iya, ada kebiasaan di sini Pak, asal sudah balik aja. Iya, itu kadang-kadang sudah suruh bekerja lah, inilah, kan usia belajar mereka ini sebenarnya. Ini kalau menurut Pak Kiai kira-kira usulan untuk pemerintah seperti apa Pak Kiai? Kalau ada masih banyak orang yang ya kita tidak tahu ya kebenaran video itu ya masih melakukan hal-hal ini. Pemerintah lebih sosialisasi atau apa gitu Pak Kiai? Iya, kalau dari sisi pemerintah sudah pas dengan aturannya. Yang dipentingkan itu ulama memberikan pencerahan kepada masyarakat. Belajar dulu lah di usia-usia yang masih dini itu untuk belajar dulu. Ya. Tiba-tiba masyarakat misalnya kalau tidak punya biaya segala macam itu menjadi alasan nggak Pak Kiai? Orang daripada ruwet-ruwet belajar udah menikah aja, misalnya gitu. Yang mau belajar itu mana Pak? Karena kadang-kadang masyarakat itu malas belajar. PPL petugas lapangan sudah datang mengajarkan ini, mereka kadang-kadang nggak mau karena tidak terbukti kesuksesannya. Misalnya bikin pupuk organik, mereka juga nggak bakal mau karena belum terbukti. Maunya instan, terbukti hari ini. Ya mana mungkin, pertanian itu kan harus mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Di sini akan menjadi sukses. Gitu Pak. Ya kalau alasan itu, ya banyak alasan untuk mempermudah pernikahan dini itu. Alasan ini, alasan itulah. Banyak alasan. Tapi di usia itu, di usia sebelum 25, ini usia belajar. Bagaimana peran orang tua. Terakhir Pak Kiai, untuk masyarakat luas, kira-kira apa yang bisa dinasehatkan menyangkut pernikahan yang langgeng gitu Pak Kiai? Ya, usia yang ditentukan oleh pemerintah usia 19 tahun itu sudah hasil kesepakatan, yang pasti ini hasil riset. Jadi diharapkan dengan usia yang matang, harapannya mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Isa Ansori menjelaskan jumlah pernikahan dini di Jawa Timur tergolong tinggi. Faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan menjadi pendorong utamanya. Pertama yang mesti harus dilakukan adalah mengecek kebenarannya dulu. Kebenaran video itu ya? Bener enggak kan? Sekarang ini kan orang gampang loh Mas, bikin konten ya kan, tujuannya untuk membuat kehebohan, ya. Lalu tujuannya cuma ke situ kan, padahal ini tidak benar. Kemudian masyarakat membahasnya tidak berhenti-berhenti. Dan ini kan sebetulnya merugikan kita semua. Energinya habis untuk membahas sesuatu yang nggak jelas, dan itu menguntungkan orang yang memang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga menurut saya kalau masyarakat melihat sesuatu yang dalam tanda kutip itu berlawanan dengan logika publik,
Yang pertama ya dicek dulu lah, bener enggak iki kan gitu. Kalau misalkan itu bener, kita cari kenapa itu bisa terjadi. Sehingga kita tidak menjudge seorang itu dengan persepsi kita kan begitu. Padahal belum tentu kita ini kan bener loh Mas kan begitu. Pak, tapi kalau ngomong tentang kultur di Jawa Timur ya, ini kan orang sering bertanya-tanya, bener nggak sih ada seperti itu Pak? Kalau data ya Mas, data perkawinan dini ya kan, data perkawinan dini Jawa Timur tertinggi dari Indonesia ya, nasional itu kan 8, sekian ya kan, dan Jawa Timur 1,43 itu menempati posisi tertinggi. Jawa Timur tertinggi pernikahan dini. Terus kemudian sebaran di daerah-daerah itu juga cukup banyak ya kan. Misalkan ini kami ini juga sedang punya program untuk pencegahan pernikahan dini. Kita pusatkan di 2 tempat, di Jember dan Kabupaten Malang. Kenapa kita pusatkan di 2 tempat itu? Karena memang dalam data di 2 tempat itu termasuk tinggi di Jawa Timur, sekitar Jember dan Malang sekitar 19 ribuan ya kan gitu. Nah kemudian kalau sebaran perkawinan dini juga banyak Mas, rata-rata misalkan Sidoarjo ya kan, kemudian Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Kediri, di samping 2 kabupaten kota tadi yang saya sebutkan. Nah kalau kita melihat ini kan kita bisa petakan ini daerah-daerah ini termasuk daerah seperti apa. Seperti apa? Artinya tingkat religiusitasnya juga tinggi. Nah, kemudian kulturnya kultur agraris ya kan, artinya tidak dalam tanda kutip itu perkotaan misalnya seperti itu, sehingga masyarakatnya kan ada kultur juga kan. Kalau misalkan menikah itu lebih dari usia sekian, itu nanti dianggap terlambat kawin dan sebagainya. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan pernikahan dini tadi. Artinya ada apa istilahnya ya, push faktor dari di daerah itu sendiri ya Pak ya, sehingga menyebabkan itu terjadi. Ya, jadi misalnya begini, orang tua di daerah tersebut ya melihat anaknya sudah berpacaran misalkan. Nah orang tua kan punya kekhawatiran ya kan, daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, maka perlu diupayakan dilakukan pernikahan, dilegalkan dulu dalam rangka untuk mencegah itu ya kan. Ada juga misalkan faktor kemiskinan ya kan. Faktor kemiskinan itu dalam rangka kalau jodohnya sudah ada dan dianggap bisa mengangkat derajat orang tua, kenapa orang tua kemudian menghalangi kan begitu. Sehingga ada banyak faktor ya kan, kenapa kemudian pernikahan dini itu terjadi ya, Pak begitu. Kalau misalnya kita ngomong undang-undang ya Pak, itu kan sebenarnya kalau nggak salah minimal itu 19 tahun ya. 19. Nah ini yang terjadi ketika kita ngomong dini artinya kan di bawah 19. Kenapa bisa dilegalkan? Iya karena ada yang namanya dispensasi nikah kan. Jadi warga masyarakat, orang tua itu dengan alasan tertentu kemudian mengajukan ke pengadilan agama untuk bisa diupayakan terjadi dilegalkan dengan pernikahan dini tadi. Sehingga banyak catatan-catatan itu ya pengadilan kan tidak bisa menolak Mas, karena alasan tadi, alasan agama, alasan macam-macam tadi. Pak, ketika ditentukan umur 19 misalnya, itu kan sebenarnya sudah dengan berbagai pertimbangan. Betul. Kesehatan reproduksi, betul, psikologis gitu. Nah, kalau gitu gimana Pak? Iya, itu idealnya kan Mas. Jadi ada kondisi ideal. Kenapa 19 tahun? Dianggap bahwa di usia 19 tahun itu remaja putri itu sudah punya kesiapan reproduksinya. Tapi kan fakta di lapangan tidak semua masyarakat memahami itu. Kemudian ada variabel lain. Variabel lain tadi kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Lalu apalagi kalau kemudian bisa terjadi kan kehamilan atau variabel kemiskinan misalkan. Nah, variabel-variabel ini kan kemudian bisa menggugurkan apa yang menjadi undang-undang tadi, dan variabel ini kan agak susah ditolak karena berlaku norma di tempat itu. Pak, susah ditolak artinya masih bisa ditolak sebenarnya ya? Masih bisa, tapi kan akan timbul persoalan. Misalnya gimana? Misalkan begini, ada anak itu sudah mengalami kehamilan, lalu ditolak oleh pengadilan agama misalkan. Ini kan bisa jadi akan ada persoalan kan? Itu kalau sudah hamil dulu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan dalam tanda petik normal gitu, tapi masih dini. Ya masyarakat akan tetap melakukan mas dengan cara yang lain kan. Mas. Ada kawin yang siri ya kan. Pernikahan misalnya siri segala macam. Gitu. Jadi menurut Bapak lebih baik mana negara memberi ruang pada pelanggaran misalnya gitu, atau justru membiarkan hal-hal yang ilegal, bukan ilegal ya, pernikahan di luar. Menurut saya begini, legal formal itu. Iya, menurut saya aturan tetap harus ditegakkan, tapi di dalam aturan itu kan ada kebijakan. Dalam kondisi-kondisi misalkan seperti tadi, itu kan kebijakan, sehingga kebijakan itu kan bicara kalau tidak diberikan itu akan berdampak kan begitu. Iya, jadi ditimbang-timbang lah ya masing-masing daerah. Dan saya yakin pengadilan agama memberikan juga dengan pertimbangan-pertimbangan kan, sehingga kemudian muncul kata disetujui. Oke, Pak tadi bilang menjelaskan kepada kita tentang ini Pak, daripada muncul hal-hal yang tidak diinginkan lah dalam tanda petik ya. Memang ada Pak kasusnya yang menjadi istilahnya contoh buruk lah tentang hal-hal yang kemudian outputnya ya lebih baik menikah aja gitu. Banyak mas, di daerah-daerah yang kami pilih ya kan sebagai piloting itu kan ketika itu ditolak, dilarang ya kan, yang terjadi kan kemudian masyarakat melakukan sendiri ya kan, dan ketika itu dilakukan dengan tidak melewati itu ya kan. Nah ketika terjadi konflik di antara pasangan ini, yang dirugikan lagi-lagi kan perempuan lagi kan gitu. Sehingga misalkan kehamilan yang ya sudah hamil misalkan ya kan, kemudian ditolak, mereka tetap akan melakukan pernikahan dengan norma yang dia pahami. Nah, tapi ini kan tidak bisa dijamin kalau dia menikah kemudian bisa berlangsung lama, ya kan? Ketika terjadi konflik, maka ini tidak ada jaminan kan begitu. Nah, pertimbangan bahwa korban itu kan ini juga anak ya kan, lalu punya anak ya kan begitu. Kalau kemudian terjadi konflik maka akan ada korban baru kan seperti itu. Pak, tapi kalau misalnya katakanlah memberi ruang pada pernikahan dini gitu, nanti kalau ada apa-apa pasca perkawinan kan juga siapa yang bertanggung jawab misalnya gitu, ternyata organ reproduksinya belum siap misalnya begitu, sehingga menimbulkan ini, dan itu saya tidak expert ya. Hal itu siapa yang bertanggung jawab kemudian? Iya, artinya aturannya kan sudah ada mas ya. Aturannya bahwa ada resiko-resiko, kalau kemudian resiko itu dilanggar maka ada sanksi. Misalkan ketika terjadi problem lalu ini tidak bertanggung jawab, hukum bisa menjangkau.